Selamat siang Indonesia. Kami sekarang posisi di objek wisata Lokananta di Kota Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah salah satu simbol satu-satunya bangsa pada suara PPKI diiringi Orkes Studio Jakarta. Ini pada tahun 1956 pemirsa. Kita masuk di lokasi pemirsa. Nah, ini adalah pintu masuknya pemirsa. Pintu masuknya di Lokananta. Nah, oke, kita ekspor dulu pemirsa. Kita masuk dulu. Ini pemirsa, berkunjung sini pemirsa, yaitu ini nanti dengan berkunjung 20.000 akan udah seperti ini pemirsa. Seperti ini berupa tas cantik dan berupa akan mendapatkan berupa stiker pemirsa. Stiker. Nah, ini pemirsa. Nah, stiker ini cuman 20.000 pemirsa. Dapat stiker, dapat tas cantik ini 20.000. Murah meriah pemirsa. Oke, kita ekspor. Lokananta ini adalah salah satu bangunan bersejarah pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Karena apa? Lokananta ini menjadi pusat percetakan yaitu duplicating audio, terpacking, recording studio, event venue, musik dan sebagainya. Nah, ini pemirsa tem Lokananta. Jadi Lokananta itu berdiri pada tahun 1956. Tuh. Nah, jadi udah lama sekali pemirsa berdirinya. Ini sejarahnya Lokananta. Ini kota-kotanya pemirsa. Ini jadi saya ke pemirsa tempatnya. Oke. Ini juga ada pemirsa. Ini untuk PC. Ini untuk yang musiknya pemirsa. Ini adalah tuh dari bersejarah pemirsa. Dari kunjungan dan sebagainya. Ini ada disunya, ada di sini pemirsa. Kita museum. Ini juga ada souvenirnya Pak ya. Kasih Pak ya. Ya ini pemirsa yang berkunjung ke sini bisa juga beli kaos ini pemirsa. Berapa kaosnya Pak? Ya anjing. Ya coba nanti Pak ya, sama tak muter-muter dulu Bapak. Tanya dulu, ini dulu pemirsa. Ini dari pemirsa. Paspor dulu. Ini yaitu dari keluarga Niki Narto, Sabdo Wajinah, dan tarik kuda-kuda, Cempaka Putih. Ya ini pemirsa. Jadi Lokananta ini memang sangat bersejarah sekali. Jadi ketika masa penjajahan, masa kemerdekaan itu kita tahu 1956 sudah berdiri pemirsa. Nah, inilah yaitu bahan-bahan proses pembuatan piringan hitam. Nah ini sejarahnya pemirsa. Oke, kita masuk dulu. Kita lihat pemirsa. Nah ini yaitu ada Wajinah yang spesialis keroncong. Kemudian ini ada kaset pita ini. Ini tempat-tempat bersejarah sekali pemirsa. Jadi pemirsa, kalau ingin mengenal sejarah zaman dulu, sejarah musik, kemudian lagu-lagu nasional Indonesia dulu itu pernah direkam, kemudian semacam dibuatkan piringan hitam itu di sini pemirsa, yaitu nih titik puspa dan sebagainya. Nih banyak. Nah inilah Lokananta, tempatnya sangat bagus sekali pemirsa. Nah ini
Ini adalah Pancalaka. Selamat datang di Pancaloka Cafe, sebuah kedai kopi yang berada di barat tengah Lokananta, menggabungkan antara dua yang saling berkaitan, yaitu kopi dan musik. Dan tempat yang identik akan sejarah permusikan Indonesia akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk Anda merasakan dua elemen tersebut yang ada di Pancaloka Coffee. Ini tempat kopi pemirsa. Nih. Ini ada musolanya pemirsa. Ini tempatnya. Ini kantinnya. Ini metak ini Mbak G. Ini futsal Ibu. Ini futsal pemirsa. Kalau Lokananta yang sini Bu ya? Iya Mas. Yang Lokananta yang situ ya. Kalau ini bukan ya? Oh ya, nggih, maaf Bu ya. Saya dari Lokananta bertamu, nggih. Nih. Jadi tempatnya sangat sekali pemirsa. Oke, jadi Pak. Jadi ini yaitu salah satu adalah Ismail Marzuki. Ini adalah salah satu pencipta lagu, yaitu Gugur Bunga Melati Tapal Batas. Nah, ini ada seorang musisi hebat pemirsa. Oh ya, misi Pak. Nih, mas dulu pemirsa, kita spot dulu di sini. Ini kosong pemirsa. Ini yang suka pemirsa. Oke, tonton dulu. Oke. Ini pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh ya, ini tempat. Ini museumnya. Museumnya Bapak ya. Jadi, ruang untuk menyimpan mesin-mesin produksi maupun untuk rekaman. Oh ya Bapak. Nggih. Dikategorikan sendiri-sendiri. Rekaman itu untuk produksi, ini untuk editing video pas. Oh ya, ini rekamannya. Saya sambil ambil video dulu Pak ya. Ini apa ini Pak Bapak? Peralatan untuk rekaman. Peralatan rekaman. Ini alatnya ini sekitar tahun berapa Pak alatnya Pak? Kira-kira. Tahunnya mungkin sekitar tahun 70-an. 70-an Pak ya. Kemudian yang Pak, yang pertama kali Pak audisi Pak untuk menciptakan apa itu Pak? Menyimpan itu Pak, lagu kebangsaan itu Pak. Yang di dalam. Yang di samping itu. Ini pemirsa. Jadi rekamannya seperti itu. Dari mohon sewu Bapak. Ini sambil ambil video. Museum Lokananta ini dibangun tahun berapa Pak museumnya ini Pak? Nah, kalau Lokananta sendiri itu awalnya merupakan pabrik piringan hitam. Pabrik piringan hitam yang dibangun di Kota Solo. Ya. Itu 29 Oktober 1956. 29 Oktober 1956. Oh ya. Itu tugas awalnya adalah memproduksi piringan hitam untuk materi siaran RRI Indonesia. Berupa siaran musik. Itu lalu berkembang menjadi label rekaman milik negara dan menjual album-albumnya ke masyarakat umum. Dan bahkan orang-orang artis itu saya kebanyakan kalau dia musisi berkunjung ke sini Pak ya. Karena ini adalah tempat pertama kali Indonesia mempunyai semacam tempat menyimpan piringan hitam, musik, album dan sebagainya Pak ya. Itu di Lokananta Solo. Jadi ini salah satu kebanggaan juga. Ini Bapak nyun sewu. Ini kira-kira dari Museum Lokananta ini ada berapa Pak kira-kira Pak? Koleksi bendanya Pak. Kira-kira ada berapa macam Pak? Kalau untuk master, jadi master Pitaril itu bisa dicek di belakang jenengan. Itu ada sekitar 5.600. 5.600. Dan kalau untuk piringan hitam sendiri itu pernah mencetak 323 album. Untuk kaset ya mungkin sekitar 320-an album. Oh iya. Nah untuk kaset sendiri itu masih dijual. Kalau untuk piringan hitamnya
itu sudah tidak dijual. Oh iya Pak. Dan koleksinya masih sekitar 50 ribuan kopi. Ribuan. Oh anjir. Sambil tanya Pak, ini apa Pak fungsinya kalau Pak? Yang ini Bapak? Ini untuk kopi kaset. Oh, orang kopi kaset Pak ya? Jadi kaset kita. Oh. Masternya di play dulu baru bisa mengkopi ke 9 kaset. Oh, kopi dulu. Betul Pak. Kalau yang ini Bapak, ini saya Bapak, yang ini adalah video kaset. Jadi untuk edit. Oh, edit Dan mengkopi video kaset. Oh, video kaset Pak ya? Jadi video kaset yang besar itu dikopi ke yang kecil-kecil. Oh, dikopi. Oh, yang ini Bapak Nyusewu fungsinya Pak? Mesin master. Jadi master. Untuk arsip Yogananta minimal harus menyimpan 2 master. Oh, 2 master. Ya, jadi ada yang versi besar, ada yang versi kecil, itu tergantung penggunaannya untuk apa. Itu ada mesin untuk mengkopinya dan mengkopi Pak ya? yang Oh. kita kosong. Oh, ini pemisah. Ya, ini pemisah. Ini buktinya. Nah, ini adalah bukti-bukti tahun 1987 pemirsa. Ini tulisannya. Nah, ini tempat dan sebagainya pemirsa. Ini piringannya. Nah, ini foto-foto zaman dulu Pak ya. Sebagai sejarah yaitu Lokananta Record pemirsa. Nah, ini bisa pemirsa. Ini untuk mengulang sejarah zaman dulu. Ambil masuk Pak nggih. Monggo Pak. Nggih, masuk Bapak. Assalamualaikum. Oh ini. Piringan hitam. Mana Bapak yang piringan hitam ya? Ini yang di sini terus yang merah itu. Oh, ini Pak yang piringan hitam Pak ya? Ya, ini contoh-contoh produk Lokananta. Oh ya, ini pemirsa. Jadi lagu-lagu di daerah, lagu-lagu Jawa, apalagi musik-musik nasional itu dulu pernah semacam direkam, diredaksi di Lokananta. Jadi kalau seorang musisi itu pasti tahu Lokananta itu memang salah satu tempat merekam studio musik dan sebagainya. Ini artis Pak ya. Itu ini kompilasi. Ida Rojani pemisah. Ini yaitu Nuning Suwarjo dan Surjani dan sebagainya pemisah. Nah, ini sejarahnya pemisah. Ini Waljina. Jadi Waljina dulu sering kesini Bapak ini. Ya, Waljina punya sekitar total ada 17 album. 17 album. Berarti pernah rekaman di sini Pak ya? Oh iya. Oh ini pemirsa, ini itu ada yang ini Pak ya. Ini pemirsa yaitu Pinato Sabdo ini, kemudian Irama Gambang, Tempat Putih dan sebagainya pemirsa. Ini bukti sejarah kalau Lokananta ini betul-betul tempat yang begitu bermanfaat sekali untuk dunia musik Jawa dan musik nasional Pak ya. Ini koleksinya Pak ya. Koleksinya pemirsa. Ini rekamannya. Yang piringan hitam Pak ya. Oh ya ini pemirsa. Nih. Album mentit dari Maestro Waljina 9 lagu. Nah ini album ini merupakan produksi piringan hitam terakhir dan produksi kaset pita pertama sekaligus berarti penanda era transisi produksi Lokananta dari piringan hitam ke kaset pita. Oh ini pemirsa, ini piringannya. Oh, ini. Jadi dulu itu modelnya itu seperti ini pemirsa, piringan hitam sekarang menjadi kaset. Nah, kaset seperti ini. Nah, sekarang kaset itu mengalami perubahan zaman. Sekarang itu memakai CD. Sekarang Jawanya memakai CD Pak ya. Ini dulu piringan hitam Pak ya, piringan hitam, kemudian berubah menjadi kaset pita, sekarang berubah menjadi CD. Sekarang CD kalah dengan kalah dengan HP ya, YouTube itu. Fitri. Koleksi lagu-lagu Lokananta sudah ada beberapa yang diupload di YouTube sama Spotify. Oh ada. Oh. Apa judulnya Pak? Itu kalau di Spotify seleksi Lokananta, kalau untuk YouTube-nya sendiri itu Studio Lokananta. Oh, Studio Lokananta. Oh, berarti ada YouTube-nya Pak ya? Studio Lokananta Pak ya? Oke, nanti bisa dibuka pemirsa. Studio Lokananta. Oke. Oh, ini alat zaman dahulu Bapak ya? Ini gamelannya yang dipakai untuk rekaman dulu. Oh, yang rekamannya Pak ya? Iya. Ini. Sambil jalan dulu Pak ya?
Ini pemirsa. Ini buku kenangan zaman dulu. Lokanantanya pemirsa. Ini kenangan. Ini pemirsa. Itu nih. Riwayat singkat gamelan Lokananta Kyai Sri Kuncoro Mulyo. Gamelan ini buatan zaman para Diponegoro Pak ya. Lama sekali Pak ya. Milik R. Mulyo Suprobo, berasal dari Priagung Trah Dalem di Jogja diningrat sejak tahun 1920. Diboyong ke Surakarta diningrat pada tahun 1937 oleh Mulyo Suharjo Paris pertama. Rancakan Lestari Gagrak Mataram. Nada dasar disesuaikan gaya Surakarta. Nada tumbuk 6. 4. Gamelan ini merupakan panganan R. Mulyo Suharjo yang gemar akan kesenian tradisional Jawa, baik gaya Yogyakarta maupun Surakarta. Sekali dalam satu weton pada waktu itu, gamelan ini ditabuh oleh empu-empu Karawitan. 5. Agar gamelan hiasan kuno ini terawat dan berkumandang bagaikan gamelan sejak berdapat bersemayam di studio Lokananta. Ini ada peninggalan sejarah pemirsa. Itu gamelan ini dibuat sejak tahun 1920. Jadi sebelum Indonesia merdeka pemirsa. Pemirsa boleh percaya boleh tidak, tapi ini adalah fakta pemirsa. Nah ini nasinya. Ini gamelannya pemirsa. Ini gamelan. Jadi gamelan peninggalan pada Pak Diponegoro pemirsa. Jadi reaksinya. Reaksinya pemirsa. Ini Pak ya. Ini berbagai macam souvenir Pak ya, dengan perniagaan Pak ya. Kenangannya Pak ya. Mahasiswa ini jadi orang-orang yang jadi berarti sinian Pak ya, banyak Pak ya. Mahasiswa mungkin semacam magang, praktek gitu. Oh, bisa dari mana Pak biasanya Pak? Kebanyakan dari Solo sama Jogja. Oh, Solo dari Jogja. Ini ini pemirsa. Ini dari UNAS Semarang, itu dari SMK PGRI Sukoharjo, itu dari Undip pemirsa, itu dari Undip Diponegoro dan sebagainya. Itu dari SMA Islam yang magang. Jadi ini adalah souvenir orang-orang yang berkunjung ke sini untuk semacam kenangan dan sebagainya. Ada lagi Pak ini Pak? Kita setuju. Di sana? Oh nggih. Bapak Onje. Iya. Ini bukanya sampai jam berapa bukanya Pak? Kalau untuk kunjungan itu bisa dilakukan Senin sampai Jumat, yaitu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Oh 3 sore. Oh ya. Oh ya, sebelah kiri Pak ya. Oh ya. Oh, ternyata masih ada pemirsa. Kita ikuti sampai selesai oleh bapaknya ini. Oh. Oh, ini pemirsa nih. Ini sih. Oh ya studionya pemirsa. Ini studionya pemirsa. Ini studionya. Oh ya. Oh ini ada room studio pemirsa, studionya. Oh ya. Oh ini studionya pemirsa, studionya. Oh studionya. Assalamualaikum Mak G. Oh ya. Permisi Bapak. Jadi ini studio Lokananta itu dibangun mulai tahun 1980. Diresmikan oleh Pak Harmoko selaku Menteri Penerangan pada waktu itu di 1985. Oh itu. Itu dulunya memang kenapa dibangun studio seluas ini karena dulunya dipergunakan khusus untuk rekaman gamelan dan keroncong. Keroncong 41. Terutama keroncong Jawa Pak ya. Keroncong Jawa
Mungkin semacam itu penyanyinya Wajina. Ya, Wajina. Mungkin entus Pak barangkali. Kalau dulu itu kalau dalang itu Kinarto Sabdo. Pak Anom Suroto, nggih. Terus Pak Mantap Sudarsono barangkali. Ada beberapa. Oh, nggih. Albumnya di sini juga. Dan almarhum Pak Didi Kempot juga pernah rekaman di sini. Nggih. Stasiun balapan. Oh iya. Pak nyuwun sewu, ini sebelum saya ngobrol lebih jauh, Bapak atas nama Pak siapa nyuwun sewu? Anggit. Pak Anggit. Pak Anggit sih sebagai apa nyuwun sewu bisa dikenalkan? Sebagai tour guide di museum. Sebagai tour guide atau katakanlah sebagai pemandu Pak ya. Oh ya, nggih. Ini sambil bisa kenalan Pak, bisa dibuka sedikit akhirnya Pak, biar kelihatan wajahnya. Bisa disapa Pak. Ini pemirsa nanti bisa berkunjung. Kalau ke Nantan nanti bisa ketemu dengan Bapak Pak Anggit. Ini jadi bisa nih Pak, bisa memberikan Pak pesan-pesan Pak untuk pemirsa yang di seluruh Indonesia, moga Pak saya sampaikan. Untuk teman-teman yang menyaksikan YouTube ini, silakan datang ke Lokananta. Nanti saya antarkan menyusuri arsip-arsip audio dari dulu tahun 50-an dan bernostalgia dengan perjalanan musik Indonesia pada waktu itu. Dibuka ada sampai jam berapa? Dibuka? Untuk kunjungannya itu bisa dilakukan Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Iya, nggih. Kira-kira dan harga tiket berapa barangkali? Itu harga tiketnya 20.000 dengan dapat souvenir dari lokal. Souvenir ya. Souvenirnya bagus pemirsa. Besar seperti ini pemirsa. Ini sepertinya. Jadi juga tadi juga ada itu pemirsa. Ini tadi stiker Pak ya? Stiker. Oh ya. Ini saya bisa ke situ Bapak? Bisa masuk monggo. Oh masuk. Oh ya ini jadi tempat musik sekali pemirsa. Bagus sekali pemirsa. Ini. Oh ini masalah. Saya sini Pak ya? Iya. Oh assalamualaikum. Ini kok besar sekali Pak ya? Saya Pak. Karena memang satu set gamelan dulu masuk sini. Oh gitu. Nah kalau berarti gamelan full, kalau keroncong paling cuma dipakai separuhnya. Ini pemirsa, ini adalah studio saksi sejarah. Begitu Indonesia itu menghargai karya-karya anak bangsa, dunia musik zaman dulu, terutama seperti ini studionya. Kenapa kok studionya kok dibuat besar Bapak? Kenapa Pak? Ya, karena memang dulu dipergunakan khusus untuk rekaman gamelan dan keroncong. Oh gitu. Space luas. Dan rekaman dilakukan secara live dan semuanya harus main live gitu. Live, ya, live recording. Mungkin Pak ya, salah satu ini dibuat besar juga ada peredam Pak ya. Berarti tidak menggaung istilahnya Pak. Ini ada akustik ruangannya dan memang pada waktu itu ada insinyurnya dari luar negeri. Luar negeri. Datangkan dari luar negeri dan ini bisa dikatakan ya mungkin ya ini setara internasional cuma pada masa itu di tahun-tahun 80-an. 80-an. Iya. Oh ya. Jadi itu pemirsa. Jadi itu banyak sekali. Ini sangat sekali pemirsa. Ini betul-betul saksi sejarah membuktikan bahasanya Lokananta ini benar-benar salah satu tempat menghasilkan berbagai karya lagu Jawa, lagu tradisional maupun musik, aransemen dan sebagainya. Ya, sampun Bapak. Sampun. Nggih, monggo. Nggih. Pak nggih. Ini pemirsa, ini ada ruangnya pemirsa, ini ada ruangnya. Ini. Ini yang kayak ini pemirsa. Ini untuk rekaman studionya pemirsa. Tuh. Itu rekamannya. Ini lagu Indonesia pemirsa. Ini sampun Bapak? Udah. Oh ya, nggih. Kalau mau ambil gambar atau video lagi di sana enggak Bapak? Yang ini Bapak? Yang di gedung utama tadi. Oh, gedung utama? Iya. Oh, nggih. Ini aja, Pak. Oh ya. Oh, ini untuk ruangan pemirsa. Ruangan tamu dan sebagainya pemirsa. Oh, ini.
Jadi kalau ada yang bikin acara di sini, ini ruang tunggu. Oh, istilahnya ruang tunggu, ruang Ya. nyantai Pak nggih. Ruang santai. Oh. Oh. Ya, ini foto-fotonya pemirsa. Ini studionya. Iya. Ini satu tep juga apa Pak? Satu tep Pak, nggak apa-apa. Satu tep dulu Pak ya. Saya masih mau video. Pemirsa, demikian tadi tayangan video objek wisata Lokananta di jalan apa namanya Pak? Jalan apa namanya? Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 379. 379A. Itu di Kota Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa yang suka musik, aransemen musik dan sebagainya, sejarah tentang permusikan, perekaman musik di Indonesia, musik Jawa dan nasional Pak ya, maupun lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional ada di Lokananta. Sebagai bukti sejarah kita mencintai hasil karya anak bangsa. Demikian video dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube Imam Education TV. Nanti kita bisa explore di tempat-tempat lainnya, tempat-tempat yang bermanfaat, tempat-tempat yang bernilai positif lainnya pemirsa. Sekian dari saya, salam dari Indonesia.